warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera yang sama-sama kita cintai, yang kita hormati, panutan kita Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, yang sosok menurut saya pribadi luar biasa, mempertaruhkan karirnya, uangnya, bahkan nyawanya sendiri. Perjuangan ini tidak mudah, Pak, karena saya juga sudah menunggu satu sosok yang mau mengangkat isu yang sebetulnya ini akar masalah bangsa kita. Makanya saya hormat setinggi-tingginya kepada Pak Dharma. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Dharma Pembela Rakyat, Ibu Minca, berhalangan hadir beliau, kemudian diwakilkan oleh Bapak Rektor kita, Master Alma. Mohon bimbingannya Bunda Minca dengan Master Alma. Yang saya cintai teman-teman Dharma Pembela Rakyat dan teman-teman dari grup lainnya. Apa sih Dharma Pembela Rakyat itu? Kan teman-teman mungkin banyak bertanya, karena ini juga perdana kita bertemu dengan Pak Dharma, pertama juga kita bertemu bertatap muka sesama anggota Dharma Pembela Rakyat. Kejahatan yang terorganisir, yang disiplin, yang punya etos kerja luar biasa dan punya tujuan pasti, dia bisa mengalahkan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang tidak bekerja sama, tidak kompak, tidak disiplin. Dalam sejarah itu sudah mengajari kita dalam banyak hal. Orang jahat yang bersatu, yang kompak, yang etos kerja luar biasa, tujuannya dia selalu menang, karena orang-orang benar, orang-orang baik selalu tidak kompak, bekerja sendiri-sendiri, cuma bersuara sendiri. Akhirnya timbullah satu ide. Contohnya siapa, Pak? Ya pandemi ini. Pandemi ini adalah contoh sebuah kejahatan yang terorganisir, disiplin, mereka bekerja keras tiap hari menakut-nakuti kita. Tujuannya memiskinkan kita, bahkan menghilangkan nyawa kita, yang biasa disebut depopulasi. Ini kita harus aware, Pak. Kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri terus. Dan saya usulkan, kalau kita cuma teriak-teriak seperti ini di media sosial, yang mana sering di-ban, di-take down, Instagram kita hilang karena kita bicara tentang COVID dan sebagainya, maka saya usulkan kita harus bersatu dalam perjuangan politik. Budi Gunadi Sadikin itu bisa akan kita robohkan kalau kita berbentuk partai politik hari ini. Kita punya daya tekan yang kuat. Kita nggak hanya demonstrasi aja. Itu, Pak, Bu, tujuan DPR membentuk kekuatan politik. Niat kita sudah benar, kita sudah di jalan Tuhan. Niat kita sudah baik, mau menyelamatkan rakyat Indonesia. Korupsi yang gila-gilaan, seperti kata Pak Komjen, negara ini seharusnya tidak membajaki rakyatnya. Harusnya negara bisa memberikan uang kepada rakyatnya dengan kekayaan alam yang ada. Kita nggak perlu kerja santai-santai duduk di kursi malas, itu bisa negara kasih kita duit 10-20 juta tiap bulan. Kalau pengelolaan sumber daya alam kita itu jujur untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Kan ini diakal-akali terus. Diakal-akalinya di mana, Pak, Bu? Diakal-akalinya di DPR. Diakal-akali oleh eksekutif. Maka itu saya dan teman-teman, kita harus berjuang lewat politik. Kita harus bersatu. Bapak Ibu kerjanya nggak berat. Ajaklah teman dekat, tetangga, mari bergabung bersama Dharma Pembela Rakyat agar kita bisa memperjuangkan nasib kita lewat jalur yang legal, yang formal. Kita tidak perlu revolusi, kita ikut rule of the game. Ada pemilu, kita perubahan secara damai. Pemilu itu adalah kesempatan kita merubah nasib kita. Dan sudah ada sosok yang memimpin kita, dan itu saya yakin sangat tidak mudah. Banyak hal yang harus
harus dikorbankan. Bahkan nyawanya sendiri, nyawa keluarganya mungkin terancam Pak Dharma ini. Oleh karena itu tujuan DPR ini adalah, saya tidak bisa berlama-lama karena Pak Dharma juga akan ada acara lagi. 2029 kita punya presiden baru yang bernama Dharma Pongrekun. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Amroji, Ketua Umum Dharma Pembela Rakyat. DPR Dharma Pembela Rakyat. Dharma Pembela Rakyat, selamatkan jiwa rakyat Indonesia. Kota dulu buat semuanya. Abang, catatan sedikit buat Bang Ali. Kalau 2029 kita ingin berlaga, kebetulan saya ketua DPP salah satu partai, tapi nggak tahu nanti di 2029 jangan di ini ya diedit. Saya mau kasih tahu kalau kita mau mendirikan partai, kita harus punya minimal 1.500 suara di setiap kota dan kabupaten. Itu syaratnya Bang. Jadi mudah-mudahan, dan 2027 nanti itu udah verifikasi. Jadi dari sekarang kita bersiap, 2027 DPR sudah jadi partai yang luar biasa. Amin. Tapi nanti tergantung abang kita, tergantung pemimpin kita. Siap, tangannya coba gini dulu biar fokus. Kita mau mulai acara, gini dulu tangannya. Ya, tangan kepala yang kuat, tangan kanannya paling kuat. Pegang pergelangan tangan kanannya, pegang. Ya, coba rasakan di nadinya masih ada ini denyut? Ada ya, alhamdulillah. Lanjut. Rasakan terus, dipegang di kepala yang kuat dan di cengkram yang kuat ini, ya, di genggam yang kuat tangan kanan kita. Sekarang kalau kita teruskan begini, darah yang mengalir ke jari-jari tangan kanan kita akan tersendat, ya, dan mulai nggak enak nih, ya, betul? Tangan kanan kita mulai nggak enak. Perhatikan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik, ya, fokus. Kalau pengen darahnya ngalir lagi dengan baik dan tangan kanannya nyaman, sekarang buka pelan-pelan, jari-jari tangan kanannya buka pelan-pelan, rasakan darahnya ngalir lagi, relax, dan sekarang semua pegang dagunya, yuk, pegang dagunya. Nah, hampir satu ruangan pegang dagu di sini lah. Belum fokus berarti. Ya, dagu sini. Iya, sengaja saya hipnotis. Sengaja hipnotis. Ya, pokoknya sesi berikut ini nggak boleh lagi ada yang dagunya pindah. Ya, ini materi luar biasa dari abang kita. Ya, tapi sebelum abang kita mengisi materi, kita doakan dulu, ya, buat Bapak Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun sekeluarga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu disehatkan, keluarga selalu diberikan rezeki yang terbaik, yang besar, ya, perlindungan, dan juga diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk terus menyuarakan kebenaran, terus menyadarkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita ini sedang mau dilahap habis-habisan sama globalis penyembah iblis. Kita doa bersama dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Muslim baca Al-Fatihah, yang Kristiani Katolik membaca doa Bapa Kami, yang Hindu Buddha silakan dengan baca doanya sendiri. Kita berdoa untuk keselamatan kita semua dan perjuangan besar kita untuk bisa melindungi Indonesia dari cengkraman globalis dan juga bisa mensejahterakan Indonesia. Amin. Kita ke depannya bisa mensejahterakan Indonesia. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke sesi yang paling utama, yaitu sesi seminar DPR Dharma Pembela Rakyat, skenario agenda politik global untuk mengambil alih kedaulatan bangsa, yang akan langsung diberikan oleh Bapak kita, abang kita, pemimpin kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun. Beri sambutan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kenapa kita harus selalu mengatakan salam Pancasila? Untuk mengingatkan kembali apakah Pancasila masih hidup di bangsa ini. Apakah bangsa ini betul-betul
masih memegang Pancasila sebagai filsafat atau filosofi, atau memegang nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh founding father kita, dari apa yang saya ikuti sejak reformasi, Pancasila digerus habis, sehingga tidak ada satupun nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan yang dikeluarkan setelah reformasi. Mereka menggerus nilai-nilai ketuhanan, mereka menggerus nilai-nilai keadilan, mereka menghancurkan adab atas nama modernisasi. Padahal itu merupakan agenda globalisasi. Sehingga lewat pengkotak-kotakan, pengklasteran, klasifikasi kaya, menengah, miskin, even agama yang mereka katakan tidak boleh sara, mereka yang memainkan sara. Tidak langsung mereka mainkan, mereka tidak muncul, mereka bukanlah orang-orang jantan, mereka orang pengecut sebenarnya. Saya akan gunakan kata mereka ya, karena ini penting. Kecerdasan di dalam menyampaikan narasi itu menentukan bagaimana kita ke depan. Kalau tidak, mereka sedang mengintip kapan kita slip of the tongue, sehingga begitu mudah nanti mereka akan mengkriminalisasi, mencari-cari alasan untuk membungkam Bapak Ibu sekalian, bahkan saya. Jadi apa yang terjadi selama ini, itu hidup kita ini ada dalam skenario mereka. Ya, kita di sekolah ya diajar untuk selalu membuat perencanaan hidup. Ya mungkin kalau yang sudah kuliah atau Bapak Ibu sudah pernah mendengar ilmu manajemen, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita membuat perencanaan, terus kita membuat budgeting dan sebagainya, lalu mengontrol apa yang kita rencanakan. Ternyata, kenapa saya bilang ternyata? Saya selalu menggunakan kata ternyata saya pun baru sadar. Ternyata hidup kita ada dalam genggaman mereka. Hidup kita diskenariokan, direncanakan sudah jauh-jauh hari. Jadi saya disclaimer juga bahwa saya diundang ke sini. Saya terima kasih sekali lagi kepada Bang Ali, Bang Alma, dan sahabat-sahabat sekalian yang hadir, bahwa kita bukan melakukan politik praktis. Tujuan kita bukan mendapatkan kekuasaan. Tujuan kita hanya satu, jangan hidup mati kita ditentukan oleh sistem dunia. Karena kehadiran kita ke dunia ini itu berada di bawah kendali sistem ilahi, sistem surgawi, di mana Sang Pencipta kita berada. Kita diatur hidup mati kita oleh Sang Pencipta. Dari mana kita bisa berargumentasi seperti itu? Nafas saya, nafas Bapak Ibu sekalian tidak diberikan oleh mereka yang merasa berkuasa. Boro-boro nafas, makan aja yang bisa mereka berikan, mereka ambil hak kita. Dari situ saya mendapatkan kekuatan bahwa saya tidak perlu tunduk sama mereka. Saya hanya tunduk kepada sistem ilahi, sistem surgawi. Kalau kita sudah paham mengenai makna kehidupan, maka kita tidak ada lagi ketakutan. Karena hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Makanya saya mengajak kita semua, mulai saya berbicara ini, kenali jati diri Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita tidak mengenali jati diri, maka kita akan selalu ketakutan. Kenapa kita perlu mengenali jati diri kita? Karena selama ini kita bermusuhan dengan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita ini lemah. Kita merasa diri kita ini, karena apa? Kita sudah digiring dengan hitungan matematika. Kalau saya satu ketemu dengan 1000 orang, maka saya pasti kalah. Itu doktrin di sekolah. Tetapi sistem yang menghadirkan kita ke dunia ini, dia tidak mengenal hitungan matematika. Hitungannya berbeda.
dia untangible value, dia unlimited. Ya. Nah, karena tidak paham dengan jati dirinya, akibatnya kita hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, yang mengakibatkan stres, depresi. Dan mereka yang memainkan sistem ini tahu persis permainan itu, tahu persis kelemahan-kelemahan manusia. Tubuhnya lemah karena dibuat stres. Caranya membuat stres cukup dengan omon-omon udah drop. Karena mereka mengerti apa? Ilmu yang tidak diajar di sekolah, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memahami sesuatu yang supranatural, bukan cuma natural. Bapak Ibu cuma paham natural, saya pun dulu natural. Bapak Ibu cuma paham yang terlihat mata atau yang material atau fisik, tetapi tidak paham bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian berasal dari yang tidak ada darinya. Tapi setelah datang hadir di dunia ini, kita mulai melupakan, tidak mengenal, tidak tahu dari mana kita berasal. Akibatnya kita menjadi manusia-manusia yang pongah, dibuat oleh sistem, diajarin untuk membangun eksistensi diri. Ini masalahnya. Ya, kita diadu satu dengan yang lain tanpa memahami bahwa hidup kita lahir ke dunia bukan untuk diadu. Dari mulai bangku sekolah orang diadu, mengejar nilai, dan ibu-ibu sekarang orang lain kan memang harus begitu. Oh enggak, Tuhan tidak menghadirkan kita, fitrah kita bukan untuk diadu kayak binatang. Fitrah kita adalah untuk gotong royong, bukan duduk di bangku sekolah untuk ilmunya disamakan sesuai dengan bukunya. Itu namanya ilmunya diseragamkan, ya, sehingga semuanya pengetahuannya seragam atau umum bahasanya, atau dalam bahasa Inggris mereka sebut general education. Mereka sudah merencanakan supaya apa? Supaya kalau nanti ada yang berbeda dari doktrin yang disampaikan di bangku sekolah, maka dia adalah musuh kita. Dia adalah orang yang tidak benar, karena kebenaran itu dimiliki oleh jumlah orang yang banyak. Makanya mereka bermain dengan jumlah. Termasuk di Indonesia KTP ada agama, supaya apa? Ada mayoritas, minoritas. Itu cara membelah tanpa kita sadari. Kenapa tanpa kita sadari? Karena mereka sedang mempermainkan alam bawah sadar. Makanya kenapa di sini kehadiran saya adalah untuk membangun kesadaran. Karena orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak paham betul segala sesuatu yang ada di alam semesta ini secara holistik, mereka adalah orang-orang yang belum sadar. Itulah kenapa tadi saya bilang mari kenali jati diri kita, bahwa di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan gak usah dicari jauh-jauh kemana-kemana, ke Gunung Kawi atau kemanapun. Tuhan ada bersama kita. Dia ada di dalam sanuban kita. Makanya seringkali ketika begitu mau melakukan hal yang tidak tepat, terjadi goncangan jiwa di sini. Lakukan, jangan. Tetapi karena kita punya ketahanan diri, spirit kita tidak kuat, jebol. Kerjakan dulu, kumaha engke, bagaimana besok, toh nggak ada yang melihat. Kita dibangun dalam kehidupan munafik. Ya. Sekali lagi saya juga mau sampaikan dulu bahwa nanti pada saatnya nanti handphone akan kita kumpulkan di satu tempat. Karena apa? Karena yang saya ingin bangun nanti adalah saya akan berikan kemampuan, saya akan melatih supaya rekan-rekan setelah kembali ke tempat masing-masing tidak hanya diam seperti hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi membagikan pengetahuan itu. Nah, ini penting karena kebanyakan orang hanya menerima tetapi tidak memberi. Karena manusia yang sejati itu dia setelah dia terima, dia harus memberi. Makanya
terima kasih, bukan terima, simpan, kasih kapan-kapan. Itu. Disitulah muncul manusia pelit, karena kita adalah saluran berkat bagi orang lain, seperti selang, airnya mengalir terus. Kita tidak pernah menyimpan, tetapi kita selalu berkelimpahan. Berbeda konsepnya. Kalau kita sudah seperti itu, baru kita mengenal jati diri kita, bahwa kita hanya menjadi tukang pos, kita hanya seperti Tiki, kita hanya seperti Gojek yang membawa pesan untuk diberikan kepada yang lain. Tidak pernah menyimpan. Kalau kita menyimpan, di mana ada hartamu, di situ hatimu melekat. Dan fisik-fisik ini, benda-benda fisik materi ini, itulah yang membuat kita menjadi kehilangan kekuatan. Kenapa bisa begitu? Karena selama kita di sekolah, guru-guru agama kita hanya memberikan pengetahuan di pikiran kita tanpa mampu mempraktekkan di dalam kehidupan. Karena memang tujuannya adalah tanpa sadar, tujuannya hanya omon-omon. Ya, karena tubuhnya tidak merespon. Kenapa? Karena selama kita didoktrin di sekolah, jiwa kita tidak dihidupkan. Tujuannya memang untuk tidak dihidupkan, supaya selalu kosong dan akan lari kemana? Untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hatinya dengan kebenaran. Dia beli, dia pengen ini, dia isi ini, dia isi, dia pikir bisa memuaskan hatinya, tapi tetap kosong. Itulah kenapa banyak orang kaya pun bunuh diri, karena dia tidak pernah mendapatkan kedamaian. Kedamaian hanya bisa kita dapat kalau kuasa Tuhan, ruah, roh, ataupun segala sesuatu kita pelihara dengan baik. Hati kita hanya tertuju kepadanya, maka dia yang mengisi hati kita. Maka kita tidak perlu apa-apa. Ya. Namun selama kita di dunia ini, mari kita bergandengan tangan. Makanya saya himbau, mari kita membangun komunitas, bangun kampung aman. Karena apa? Kekompakan itu sudah hampir tidak ada. Dipisahkan oleh kesulitan hidup, dipisahkan oleh merek-merek yang ada di KTP. Oh dia, ini misalnya Muslim, ini Kristen, Hindu, Buddha, sudah membelah tanpa sadar. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Bukan. Ini agenda politik global yang tidak kita sadari. Setelah saya pahami semua, ternyata sudah cukup lama, sangat lama, ratusan tahun yang lalu mereka sudah siapkan namanya protokol 24 Zion protokol. Zion apakah itu Yahudi? Bukan. Tetapi kita termanipulasi selama ini. Saya tidak akan bicara ke sana, tapi yang saya akan bangun adalah supaya kita paham bahwa hidup kita ada dalam skenario politik, agenda politik global. Tujuannya apa? Mengambil alih semua kedaulatan di seluruh negara yang berada di bawah United Nations. United Nations adalah organisasi yang mereka gunakan untuk apa? Untuk mengkoordinir setiap negara dengan badan-badan khususnya seperti UNESCO, UNICEF, ILO, IMF, WHO, World Bank, FAO, AITU, dan seterusnya. Itu dipakai, dia masuk ke sini, dia bangun NGO yang di dalam negeri yang kita kenal dengan namanya LSM, lembaga swadaya masyarakat, padahal mereka yang biayain, ya. Mereka datang seolah-olah dengan tujuannya baik, tapi setelah dia kuasai, dia mulai atur regulasi. Dia mainnya apa? Keroyokan, halus. Dia pasang orang-orangnya, sehingga akhirnya apa? Setelah itu apa? Mereka bilang sorry, kita punya agenda beda. Agenda kami justru ingin menguasai kalian, bukan untuk ini kita, bukan untuk membuat betul-betul untuk niat tulus, tidak. Ya. Dan di mana-mana, ya perhatikan ada intelijen di mana-mana. Kenapa ada intelijen di setiap negara? Emang sudah sepakat bahwa di setiap negara wajib ada intelijennya? Ternyata itu adalah sistem di mana mereka bisa mendapatkan informasi di setiap bangsa
di setiap negara mereka bisa mengetahui bagaimana luas geografi dari bangsa itu, luas wilayahnya. Mereka bisa mengetahui persis jumlah penduduknya bersama dengan karakternya, dan bagaimana kita membuat mereka itu tidak pernah bisa maju, dan sumber daya alamnya apa saja yang ada di kandungan di dalam negara itu permainan intelijen. Tiga hal itu yang ingin mereka kuasai. Tetapi supaya gampang saat ini adalah manusianya harus dilumpuhkan supaya jangan ngerusuhin mereka punya rencana. Itu dia punya rencana jangka pendek, tetapi jangka panjangnya apa? Jiwa yang ada di dalam tubuh setiap kita itu supaya gagal kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Sang Pencipta. Itu endingnya. Makanya saya sebut sistem yang ada berlaku sekarang adalah sistem khilafah Dajaliyah, atau di Nasrani dibilang Antichrist. Antichrist itu maksudnya apa? Christ itu dari bahasa Yunani Christo, ya, artinya apa? Yang diurapi. Jadi siapapun orang yang tetap setia sampai akhir kepada Sang Pencipta, itu maknanya dia anti terhadap itu. Makanya mereka punya tagline no one left behind. Itulah kenapa munculnya undang-undang Omnibus Law. Omni itu banyak atau semua, bus itu kita tahu bahwa alat angkut yang cukup besar, law itu hukum. Jadi semua mau dibabat habis. Jadi itulah saya kenapa mau sampaikan semua ini. Dan kenapa ada Omnibus Law, kenapa ada ini, karena ada anggaran dari mereka yang sudah dititipkan menjadi pinjaman kepada bank, kepada negara kita. Dan kasihannya apa? Itu dipakai untuk apa? Untuk mengontrol, untuk menista kehidupan rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kalau mereka membantah, ayo kita berdiskusi. Saya yakin mereka tidak akan berani. Mereka hanya akan bicara data, omon. Mereka hanya jago memanipulasi data. Dan kita disuruh percaya data yang mereka berikan. Padahal data yang mereka berikan itu adalah data yang mereka manipulasi. Ya. Jadi, ya silakan. Ya, masih ada di depan. Silakan Bu. Ya. Di ini ngariung aja, ya. Empet-empetan. Nggak apa-apa. Ya, supaya kita cepat selesaikan. Ya. Nah, biarkan saja. Tolong yang lain konsentrasi ke sini biar saya nggak terdistract. Ini frekuensi. Begitu ada tak begini. Nah, disitulah kenapa orang perlu hening mengenal dirinya. Kalau enggak, kita kedistrak. Makanya kenapa kita paling enak kalau lagi fokus tutup mata. Gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat ini nggak distrak kita. Makanya mereka pakai televisi. Kita suka nonton televisi, di depan kita ada HP, itu ngedistrak. Itu ngerusak kita punya sistem sistem dia berusaha mengintervensi ya hubungan kita dengan atas. Gara-gara itu, karena mata ini, makanya dari mata turun ke hati. Goncanglah saya punya tubuh gitu. Gila ini ya. Nah, ini yang tidak dipahami banyak orang ya. Oleh sebab itu makanya gini, kita harus belajar belajar mulai apa? Disiplin. Karena disiplin ini penting ya. Mulai menghargai diri sendiri adalah menghargai acara ini. Jadi kita mulai menghargai. Nah, di sini kelemahan kita selama ini. Kita gampangkan. Akhirnya ketika ada masalah krisis, masalah yang mengancam, goncang semua. Karena nggak disiplin, gitu. Nggak disiplin bahwa waktu demi waktu ini berharga. Dan saat ini sampai bulan Juli besok, tidak sampai 1 bulan lagi, saat ini adalah saat-saat yang berharga karena mereka merencanakan di bulan Juli yang akan datang itu akan memberlakukan namanya amandemen IHR.
di mana setiap negara, kalau itu sudah ditentangani, maka setiap negara tanpa persetujuan daripada ini, ketika WHO mengatakan pandemi, maka wajib hukumnya. Itu yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kesempatan Bang Ali meminta saya untuk hadir bertatap muka dengan rekan-rekan sekalian. Saya ingin bagikan nanti ketika pulang nanti punya kemampuan untuk menolong orang, ya, untuk punya kemampuan menolong orang. Jakarta ada 44 kecamatan dan ini akan saya bawa nanti ke Pak Pram. Bahwa kami punya tim untuk menolong supaya apa? Kita hindari rumah sakit. Jangan biarkan Tuhan paling gak suka kalau kita hanya berpikir yang penting gue selamat. Gak ada gunanya. Itu egois. Tuhan paling gak suka orang egois. Karena egois itulah yang membuat kita lemah. Dan egois itu adalah pintu masuknya dosa. Kita gak sadar. Dan banyak orang, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Ketika yang penting saya, di situ kehancuran ada. Kita jangan ngomong istilah ketiga persatuan. Makanya saya bilang mari kita kompak. Karena kompak ini sangat langka saat ini. Makanya ketika kita tidak kompak, jangan harap ada persatuan. Dan kompak hanya bisa didapat ketika orang-orangnya sudah kembali ke adab. Dan ketika kembali ke adab, maka tubuh, organ-organ di selnya akan menjadi kompak. Otomatis kekompakan yang muncul di luar, yang kita bisa lihat secara fisik, itu diawali dari kompaknya organ-organ kita dan sel-sel kita. Nah, itu yang saya mau latih nanti. Saya bagikan sebelum Bapak Ibu kembali ke rumah. Dan nanti mungkin rumah-rumah Bapak Ibu ikhlaskan, relakan untuk menjadi tempat membantu orang untuk menterapi orang. Karena kita butuh ada 382 titik untuk mengejar waktu sampai bulan Juli yang akan datang. Jadi kita tidak punya waktu lagi untuk santai-santai. Namun nanti untuk yang itu kita tidak akan boleh direkam. Kenapa? Karena ini tidak perlu mereka tahu. Cukup kita saja yang tahu. Inilah yang akan saya tawarkan nanti. Kita datang sebagai warga Jakarta, ya, mungkin di sini ada Tangerang. Mari kita sama-sama dukung Pak Pram. Kita dukung Pak Pram sepanjang beliau bertujuan melindungi rakyatnya. Walaupun saya tahu persis bahwa agenda-agenda yang sedang dimainkan sekarang itu agenda globalisasi. Seperti tadi saya lihat ada bus diresmikan dari Jakarta ke Bogor, ya, dari Blok M ke Bogor bisa langsung diresmikan dan di situ tertulis Smart City. Wow, makanya digratisin semua transportasi. Tujuannya apa? Supaya kita semua meninggalkan mobil pribadi. Dan itu agendanya mereka. Ada nanti saya perlihatkan. Lalu ruas-ruas jalan, ada 25 ruas jalan akan ada namanya RB apa? ERB dibayar. Akhirnya orang, jadi ini main psikologi. Akhirnya apa? Walah, males lah, udah nggak punya duit, hidup udah nggak punya duit, kehidupan kita digoncang dengan seperti itu. Ini efek domino. Jadi ada kaitannya nggak dengan pandemi? Ada. Semuanya mereka bermain di semua lini. Dan satu program dengan program mereka yang lain itu terhubung satu sama lain. Hanya orang-orang yang punya kecerdasan spiritual yang mampu memahami itu, ya. Terhubung satu dengan lain. Yang kementerian ini bikin ini, yang ini bikin ini bikin ini. Nanti akan ketemu semuanya dalam satu sistem, yaitu sistem digital. Makanya COVID kemarin itu ada huruf ID. Saya selalu katakan itu biar mudah memahami. Identity digital. Oleh sebab itu, kenapa yang sulit? Yang sulit itu manusia mau digitalin. Manusia itu pengen ditaruhin reseptor, ya, reseptor yang nano yang membuat manusia itu bisa dikontrol pakai teknologi digital. Nah, itu hanya bisa kalau dimasuk, itu akan optimal kontrolnya, total kontrolnya itu kalau sudah dimasukkan mRNA yang vaksin kemarin, sehingga hubungan sel
kita terputus signalnya dari Sang Ilahi. Putus. Artinya apa? Kita hidup, tapi sudah mati. Karena jiwanya tidak lagi terhubung. Gak bisa sadar. Gak bisa lagi dikasih tahu. Kasih tahu sedikit pasti dia puas. Bahkan nanti akan bisa terjadi apa? Mereka kendalikan saling bunuh di antara kita tanpa kita tahu bahwa yang kita bunuh ini saudara kita dan sebagainya. Itu nanti. Jangan tunggu itu keadaan itu ada. Makanya tower-tower 5G di mana-mana. Itu yang nanti akan mengontrol orang yang sudah dimasuki oleh mRNA. Jadi saya mau kasih tahu lagi bahwa ini bukan masalah kesehatan, ini masalah politik global. Jangan terkecoh. Ada ini, udah. Lu ngomong begitu karena duit kan? Gitu aja. Selalu itu tanamkan dalam diri ya. Bangun keberanian. Semua tipu-tipu. Saya berani berdiri di sini dan bertanggungjawabkan itu. Kenapa? Ayo, saya bongkar. Cuma nggak akan berani. Kayak si siapa namanya? Menteri itu. Enggak, dia kerja karena ada duit. Dia kerja karena disuruh. Bukan dia berpikir dia hebat-hebat banget. Bapak ibu semua cerdas. Bukan cuman dia. Cuman karena memang dia adalah pion, dia harus melakukan itu. Suka tidak suka rakyat, dia tetap akan maksain. Makanya dia sudah keluarkan surat edaran kewaspadaan. Lu aja yang waspada. Coba kan karena dia berkuasa. Coba kalau gantian kita yang ini, kita bikin. Kalian yang berkuasa waspada. Rakyat udah nggak suka. Gitu. Ya, di pengalaman dari COVID kemarin, ya, rakyat belum kembali ekonominya meningkat, tahu-tahu sudah seperti ini. Mau dibikin lagi. Jadi hanya kemarin berhenti itu cuma apa? Ya dihentikan karena anggarannya dialihkan ke pemilu. Gitu loh, biar bisa mereka ya main lagi di situ. Gitu. Karena kalau tidak dihentikan nggak bisa berkumpul. Nggak bisa woro-woro. Nggak bisa apa namanya? Oke gas dan sebagainya. Loh, Bapak Ibu pikir itu biaya itu sedikit? Enggak. Supaya apa? Bisa bungkem mulutnya rakyat, dikasih BLT. Kenapa begitu? Ya karena rakyat sudah dimiskinkan. Jadi kemiskinan itu terstruktur. Kemiskinan itu yang terjadi dimiskinkan. Sadari ini. Kemudian kenapa bisa miskin? Lapangan pekerjaan tidak ada, dibuat tidak ada. Pertama lumayan masih ada, lama-lama dikecilin. Caranya ngecilin gampang, bikin susah itu pengusaha. Otomatis dia tidak mampu survive. Dan akhirnya lapangan pekerjaan terbatas. PHK giliran, bukan di giliran. Kalau giliran itu bolak-balik ya. Bertahap. Ya, kalian ini mana yang ini? Jadi semua sekarang TV pun banyak yang di PHK. Dan mereka dulu yang mendukung menipuin rakyat. Akhirnya mereka ngomong, buat apa dong kemarin kami ikutin agenda kalian untuk tidak menyiarkan hal-hal aktual atau faktual yang terjadi di masyarakat. Kami harus mengatakan bahwa ini hoax dan sebagainya. Mereka menyesal. Ya, banyak yang PHK sekarang. Jadi PHK. Jadi ketahuilah, mereka hanya gunakan ketika mereka perlu, ketika mereka sudah bisa establish, maka dia akan ditendang. Startup banyak yang tendang, Shopee banyak yang ini sekarang. Jadi ayo bantu kita bikin ini buat Indonesia begitu. Udah masuk begini, udah selesai sistemnya, tendang lagi. Terus sekarang masih banyak anak yang kami perlu sekolah gratis. Sekolah gratis mau 100 juta yang sekolah, tetapi ujungnya tidak ada pekerjaan. Terus buat apa sekolah? Keluar, saya bilang. Jadi kalau ada yang sekarang masih anaknya sekolah, keluar, nggak usah sosokan. Jangan berpikir 5 tahun lagi, enggak, 5 tahun besok 2030 selesai masuk kita ke dalam penyiksaan oleh mereka. Kelihatannya nggak disiksa, tapi tersiksa. Karena mereka akan menggunakan smart city. Keluar yang sekolah, bukan saya bilang apa. Karena nggak akan ada lapangan pekerjaan. Akhirnya apa? Menyesal, frustrasi. Lebih baik dana-dana yang ada sekarang simpan. Bagaimana untuk survive hidup? Ya, survive hidup. Pasti
Dan percuma sekolah karena kurikulumnya tidak membuat ini anak menjadi fitrah, malah dikasih jadi ajang apa? Ajang manipulasi. Satu, di sana dikasih misalnya menjadi ajang program vaksin. Sadar nggak kenapa dari SD sekarang? Supaya terdoktrin bahwa Tuhan dia vaksin, bahwa yang menyelamatkan hidup dia yang vaksin. Karena sistem di sekolah selalu selalu gini, selalu membuat bahwa hidupnya tidak berdaya tanpa dukungan, tanpa bantuan dari luar, gitu. Padahal kekuatan kita ada di dalam. Makanya ada istilah nur, cahaya. Itu karena ini kita lahir dari cahaya yang masuk ke dalam sel kita, sehingga kita jadi begini. Saya bisa ngomong. Saya bukan orang yang seperti ini tadinya. Saya orang pemalu. Saya malas kayak gini bicara depan umum. Tapi sekarang saya bisa berbicara 5 jam tanpa berhenti, tanpa konteks pun bisa. Kenapa? Ya karena Tuhan berikan saya kembali kepada fitrah. Saya berbicara bukan pakai ini. Saya bicara pakai ini. Dan orang yang bicara pakai ini dengan ini, hasilnya berbeda. Akan membuat lingkungannya. Bapak Ibu itu punya radius. Tinggal bagaimana radius itu bisa membuat orang di sekitar Bapak Ibu itu nyaman. Ini yang dimatikan. Jadi powernya, gensetnya itu yang dimatikan oleh mereka, sehingga jiwa-jiwa pada mati. Nah, jiwanya mati karena tidak hidup, ditakut-takutin, dia berharap dari luar. Salah. Lalu kalau ada apa-apa dengan tubuhnya, mulailah menyalahkan. Misalnya, contoh yang paling gampang lah, tante saya lagi ini latihan kur, tiba-tiba kelayangan pulang, mampir ke mereka yang pakai jas putih, pakai baju putih, bisa tadi pagi ngapain? Oh, saya minum kopi. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Kan ibu mungkin ada mah. Ya iya, itu nggak cocok. Makanya kenapa? Jadi kita balik. Kenapa harus ada mah? Karena kita nggak kuat dengan pikiran kita. Kita stres. Jadi tubuh kita. Nah, tapi sistemnya mereka selalu salahkan. Kita butuh bantuan dari luar. Kita salahkan yang datang dari luar. Itu permainannya, adu dombanya. Gitu. Jadi dia mau bikin kita supaya apa? Pemahaman kita akan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berkuasa dalam tubuhku itu sempurna menjadi tidak sempurna. Tuhan tuh gagal menciptakan kita dan Tuhan gagal melindungi kita. Itu yang dibangun. Akhirnya kita nggak mengenal diri kita. Kenalilah diri kita. Kita nggak perlu mereka kok. Kalau kita sudah tahu begitu, Bapak nggak usah ngomong deh. Saya nggak perlu Bapak. Saya nggak perlu pertolonganmu. Tuhanku Maha Kuasa. Mana ada pemimpin yang sekarang ngomong kayak begitu? Rakyatnya ditakut-takutin. Ya, semua beribadah di show aja. Tapi di dalam hatinya, apalagi yang bisa buat duitin. Jadi rakyat selama ini melihat drama kehidupan yang ada di panggung depan. Makanya semua kegiatan itu apa? Sifatnya formalitas. Yang terhormat. Duduk di sini, duduk di depan, duduk di sini. Silakan bicara. Semua. Show terus. Udah itu ya hancur aja ke belakang. Kegiatan nggak ada gunanya. Habisin duit. Acara itu berapa duit? Menyambut kepala negara orang berapa duit? Ya. Dan sebagainya. Ya. Lihat di Sudirman tuh, gedung tinggi-tinggi. Tapi rakyat nggak bisa tidur. Jam 4 sore kosong, ini sekarang kosongnya. Waktu libur. Rakyat tidur di mana? Coba mari kita mulai berpikir gitu. So, ada orang pengen punya mobil 10, 20. Sementara Bapak Ibu ada di sini naik Gojek. Coba, terus buat apa mereka? Terus kemudian ketika pemilu lagi, milih lagi mereka. Mau lagi gitu. Kenapa? Karena hilang kesadaran. Sudah lama. Menjadi pragmatis, dikasih 200.000 terima, dikasih bansos terima, padahal itu memang jabatnya rakyat. Dan rakyat lagi itu menjadi hutang sih, tetapi rakyat lagi yang disuruh bayarin. Enak bener ya. Mari bangkit kesadaran, ya. Dan kesadaran dibangkit bukan hanya dengan omong-omong. Biarkan nanti kekuatan Tuhan yang akan membuat Bapak Ibu semua sadar dan siap menjadi martir untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita mulai dari Jakarta.
Baik, saya sudah berapa menit? 40 menit ya? Oh, lama juga ya? Ya, oke. Sekarang ini saya real quick, saya agak cepat ya, biar Bapak Ibu ini supaya punya pemahaman bahwa saya ngomong bukan omong-omong, tetapi saya juga siap untuk di challenge, saya siap diuji oleh siapapun di bangsa ini. Ya. Nah, ini skenario agenda politik global. Nah, ini lihat video dulu bahwa mereka sudah siapkan agendanya. Ya. Nanti kalau mau diminta, saya berikan videonya. Ya. This is a plan that was agreed to by 179 nations. It's called the Agenda for the 21st Century. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, tanah, all air, minerals, tambang all semua plants, disikat. all animals, all Tanaman, construction, all satwa, production, all infrastruktur, food, ya. all energy, all Semua dia. information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations. back Jadi in kita ada dalam 1992. perencanaan mereka sudah It's a rencanakan. United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, well, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. All systems have to be brought into harmony in order to control them all. Because when systems don't meet, when they're out of balance or not in sync with one another, they can't be controlled centrally. And the goal of Agenda 21 is one world government and total control from a central unit. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. And people in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press will attacks me and calls me, which is totally ridiculous. But it's not a theory, it's a fact. The three pillars of United Nations Agenda 21 are economy, ecology, and equity, the three E's. And everyone sort of thinks that they know what that means, the idea of social equity. It must mean that, well, everyone's going to have access to clean water and clean air. No one's property is going to be used as a dumping ground because they are at a poverty level. But really what social equity is about impoverishing huge portions of the population and bringing down the developed nations. Everything that we're looking at now is destined to collapse our economies. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. And what major corporations want in this development is to be able to have full movement of workers without borders or boundaries, to be able to move their goods through without regulations, and to reduce wages. And so this is the goal. So this is what you find with social equity. And of course, economy and ecology is about, these are the three circles: economy, ecology, and social equity. And where they meet in the center is balance. But really that balance is a communitarian balance. So it's not balance of well-being of the people. What it is it's a balance for corporations so that they can exploit and control and have populations in an area, in tightly packed, dense areas, so that they can be surveilled and managed. And this is what that balance looks like as far as the development of a totalitarian state is. The mainstream media is owned by 5 major corporations, and you're not going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us
have a responsibility to ourselves and to others. This is true community, to work for personal freedom. And always remember that even though we work as a group, if we do work as a group, we're all individuals in those groups, and we answer only to ourselves. And this is essential. It's essential as free human beings. This is what we are. We are free, and we need to continue to be free. And I do believe that we will win, but we have to become aware that there is a fight, and then make our friends and our neighbors and our community aware as well, and work together. Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih panggil lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pun mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, tidak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, tidak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Ya, kita lihat dari video yang pertama dan yang kedua, itu inline. Inline itu apa? Terhubung. Jadi rencana besarnya sudah ada, mereka bikinkan. Terus beliau menyampaikan ini, saya yakin dan percaya bahwa beliau paham sekali sebenarnya. Tinggal kita melihat dengan keterpilihan beliau, itu apakah beliau mau mencegah jangan sampai itu terjadi, atau justru ikut dalam melancarkan agenda tersebut. Ya, nanti kita bahas di sini. Baik. Nah ini anunya. Sekarang supaya Bapak ini secara umum seperti ini. Mereka punya 3 agenda. Mereka kuasai money, keuangan, sistem keuangan seluruh dunia mereka yang punya. Kemudian power, mereka dapatkan kuasa. Sehingga kenapa pemerintahan kita mengikuti agenda mereka, karena kita berhutang. Padahal kita bisa lepas dari jerat hutang. Jadi, oke, gue kasih duit lu, gitu loh. Tapi lu bikin ini. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Oligarki dia ngasih duit, tetapi tidak gratis. Makanya dibilang no free lunch. Jadi, semua perundang-undangan yang ada sejak reformasi, terutama, walaupun zaman sebelum reformasi mereka sudah main, ya, itu semuanya dibayarin oleh mereka. Makanya perundang-undangan mulai muncul, ada undang-undang ITE, undang-undang money laundering, semuanya punya mereka, Omnibus Law, dan sebagai terakhir adalah Omnibus Law kesehatan yang sangat-sangat jahat isinya. Jadi isi kejahatan mereka dimasukkan dalam undang-undang. Coba bayangkan, undang-undang kok isinya niat jahat. Tapi kalau dikasih tahu gitu, enggak, bahasanya akan samar-samar, tapi nanti di situ menjadi celah untuk melakukan kejahatan. Makanya mereka sebut proses legislasi. Legislasi itu dilegalkan, proses melegalkan sesuatu rencana tidak legal yang akan mereka jalankan di kemudian hari. Tetapi mereka membuat dulu aturan yang melindungi mereka supaya rakyat hanya bisa menangis. Makanya tadi saya bilang kita perlu kompak. Kekompakan yang terlihat di depan mata
yang akan termanifestasi dalam kehidupan kita itu dimulai dari kompaknya sel kita. Tanpa kekompakan sel maka tidak bisa. Itu yang disebut dengan orang itu toksik. Kenapa dibilang toksik? Ya memang dia toksik. Kenapa? Ada racun di dalam tubuh yang dia nggak sadar, yang membuat selnya tidak harmoni. Sementara selama ini dari mulai kita lahir kita banyak diracunin oleh apa? Oleh kimia. Sejak lahir hari pertama sudah enjus, lalu disuruh masuk lagi ke inkubator dengan alasan sterilisasi, omong kosong, justru membuat tidak kebal. Kita butuh kebal, kita nggak mau hidup di rumah kaca. Kita butuh matahari. Sudahlah, nggak usah. Nggak. Masalahnya sains ini memanipulasi pengenalan akan Tuhan. Seolah-olah gue sebagai manusia yang ciptaan Tuhan mampu melindungi manusia, mempunyai ilmu dengan trik-trik begini, padahal apa? Semuanya dagang, bisnis. Dan sekolah yang kita sekolahin, termasuk sekolah saya itu Pak, isinya dagang. Ilmunya adalah ilmu berdagang dengan manusia. Dan saat ini adalah saat yang krusial, karena apa? Dia berdagang dengan nyawa manusia. Termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dia adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengatur hidup mati kita. Jadi mereka ini yang disebut dengan playing God. Mereka berlaku mengambil alih kendali Tuhan. Makanya ini adalah sistem raja. Mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mau tunduk sama Tuhan. Mereka bukan nggak mengenal, sangat mengenal. Dan mereka takut sama Tuhan. Tetapi mereka butuh apa? Pengikut-pengikut Tuhan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ancamannya saat ini takut nggak bisa makan. Cuma itu. Nanti ancamannya kepada kita takut nggak bisa makan. Oh, karena nggak punya kerjaan, nggak bisa makan. Itulah kenapa ada sekolah, supaya bapak ibu punya anak dan bapak ibu tergantung kepada lapangan pekerjaan. Paham nggak ini mereka? Supaya tergantung, mereka membuat ketergantungan. Sehingga orang, bukan kalau nggak sekolah kita nggak dapat pekerjaan. Ya karena kamu punya punya pikiran sudah setting. Makanya istilah mereka apa? Mindset. Paham ya? Saya ingin bapak ibu paham, supaya paham bahwa kita punya mind sudah disetting. Makanya kalau ada orang yang berbicara seperti ini di luar settingan, dibilang orang halu, orang penganut teori konspirasi. Karena memang mereka sudah bikin begitu. Kebenaran yang mereka tutupi tidak boleh terbuka sebelum mereka mampu melaksanakan programnya atau agendanya. Dan baru orang sudah terlambat menyadarinya. Karena kesadaran itu selalu menjadi terlambat, akhirnya penyesalan ada di belakang. Kalau kita tahu, sorry aku nggak mau ikut. Itu, ya. Paham ya? Saya berharap seperti itu. Makanya sistem dunia membuat kita tergantung untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bisa makan kalau punya uang. Padahal Tuhan sudah siapkan tanah bumi ini untuk ditanami. Kita tidak perlu punya uang untuk bisa hidup. Cuma dasar kita sudah termanipulasi, kita sudah dibangun, hidup kita hanya tergantung kalau ada uang di tabungan. Makanya tabungan di bank dibilang saving. Rasa aman kita taruh di bank. Rasa aman apa? Sekarang udah rasa nggak aman. Kenapa? Karena angkanya kita merasa aman, bukan kertasnya. Kalau kertasnya tidak ada angka, gue ngamuk-ngamuk ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang suka bawa buku tabungannya ke bank terus bentar cekrek. Apa yang ibu-ibu lihat? Angka. Dia membangun belief system, iman kepercayaan lewat sistem kepercayaan lewat angka. Mereka akan memainkan selalu angka. Ibu datang tes darah di Prodia misalnya, apa yang akan diberikan? Angka. Ukurannya angka. Apa yang nggak angka?
Tuhan tidak bisa diukur dengan angka. Iya. Kenapa angka? Karena jiwa kita nggak diisi dengan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh angka. Tetapi kita mengisi jiwa kita dengan kepuasan material yang hanya bisa kita peroleh kalau punya angka. Angka. Orang tunduknya sama angka, bukan sama Tuhan. Jadi jangan bilang saya tunduk sama Tuhan tapi angka masih menjadi ketakutan. Oh, itu bertolak belakang. Anda berdusta. Boleh Anda berdusta sama kita, sama apa bisa berdusta, tapi sama Dia tidak bisa. Di situ Allah melihat. Nah, di sini saatnya Tuhan sedang memisahkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Kita yang menentukan, bukan Tuhan lagi. Masa Tuhan yang disuruh ini? Keberadilan kita di dunia ini adalah mau menjadi media untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dengan ketakutan sudah kelihatan bahwa kita tidak menganggap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, atau kita membuat Tuhan tidak hadir, kita sendiri. Jadi makanya dia bilang, let's do the best, God to rest. Jadi jangan bilang Tuhan, lalu buat apa lu ada di dunia ini? Itulah ibadah. Kita harus menjadi medianya Tuhan. Apakah kita sudah menjadi medianya Tuhan? Belum. Kenapa? Oh, banyak ibu-ibu mungkin punya anak mulai kasih lihat perutnya. Itu contoh. Terus kasih lihat gaya-gaya yang tidak menggambarkan keilahian. Ya. Makanya sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu apa? Sesuai dengan gambarnya Dia dan karakternya. Makanya mulailah bangun karakter ini. Ya, banyak. Kenapa anak-anak jadi nakal di sekolah? Anak-anak nakal setelah lulus sekolah gagal membangun karakter. Lalu muncul masukkan misalnya ke dalam tangsi pendidikan militer, itu bukan jalan keluar. Kenapa? Karena rumah tangganya, orang tuanya udah dirusak hubungannya. Dengan apa? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita tujuannya apa? Menjauhkan si anak dari ibunya. Tapi dia sudah memberikan alasan, untuk membantu ekonomi suami. Apa yang terjadi? Dipajakin istri, dipajakin itu. Ya, akhirnya anak-anak hidup dengan suster. Kemudian ketika di sekolah dia mau pulang, emaknya belum pulang. Ngapain gue pulang? Terus sistem lagi suruh sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat dia mengenal, tapi membuat dia semakin tidak mengerti kemana arah hidup ini. Pelajaran yang diajari di sekolah, saya pastikan tidak ada gunanya. Karena merusak. Mereka stres. Mereka punya kemampuan itu satu, unik dari Tuhan. Lalu disuruh diisi macam-macam. Emang bisa sekaligus? Nah, begitu melamar, disuruh disuruh penataran dulu, fokus lagi kepada apa yang mau dikerjakan. Terus ngapain? Ya, coba sampaikan kepada yang lain. Ngapain banyak-banyak pengetahuan? Mendingan satu tapi bisa, mendingan jadi tukang masak. Saya jualan nasi goreng, saya dapat duit. Mereka nggak bisa cari duit. Harusnya yang aplikatif. Tapi yang terpenting daripada itu ada. Kenapa hilang adab? Ya karena di sekolah udah dirusak kognitifnya dengan apa? PAUD. PAUD. Lalu TK diisi yang nggak penting. Tapi kan begini, tapi kan banyak kali tapinya. Ya udah, hasilnya kita lihat sekarang. Dan mereka sukses membangun kondisi seperti itu sehingga apa? Kita berantakan, tidak bersatu. Karena tujuannya apa? Adu domba, diadu satu dengan yang lain. Bahkan di sekolah-sekolah yang mengenal suka mendengungkan kasih seperti sekolah Kristen dan sebagainya, rebutan juara. Yang juara jadi sombong, berapa ini? Coba membangun karakter seperti itu. Jadi orang karakter itu terbentuk karena dibentuk tanpa bisa sadari. Karena dia sedang memainkan alam bawah sadar. Karena kalau ranking 1, udah deh. Gua 1. Lu berapa? 20. Ada apa-apanya. Nah, yang 20 atau yang 30 mulai rendah diri. Jadi dibentuk hal itu.
Padahal nggak begitu. Makanya mari kita kembalikan. Kita hadir di dunia sebagai pelayan, untuk menjadi messenger atau penyampai, untuk menjadi medianya Tuhan. Dan hormati setiap ciptaan Tuhan, hormati. Makanya datang ke acara ini, kalau kita punya niat yang benar, hormati waktu, hormati. Ibu ini jelek, oh saya nggak boleh, saya nggak punya hak untuk bicara gitu. Hormati, saya hormati apa? Makanya lihat, orang itu menghormati yang di atasnya. Kalau dia menghormati yang di atas, rasa kita adem. Tapi kalau ini segala macam begana begini, mereka tidak menghormati sang pencipta. Itu aja kok kuncinya. Oh ada ini gemuk, oh saya nggak berhak, berarti saya tidak menghormati yang menciptakan. Itu aja. Mari kita mulai berpikir ke sana. Hitam putih semua punya Tuhan. Sipit, mancung, semua ciptaan Tuhan. Untuk mengajar kepada kita untuk bisa nggak kita punya hati yang adil, tidak membandingkan lagi. Semua adalah ciptaan Tuhan yang indah. Dan mari kita jadikan diri kita sebagai hadiah terindah Tuhan yang diberikan Tuhan untuk orang tua kita. Oleh sebab itu mari kita kembali ke hal-hal yang ditanamkan oleh leluhur kita, kearifan lokal yang sudah ada. Selama ini kita semua berbicara tentang, wah, coba lihat deh, Gigi, kalau di Amerika sana, kalau di sana, aduh ampun deh. Ya, lihat semua orang. Tapi mereka merasa, oh, I'm profesor, I'm a doctor. Oh, tapi di sana, lu belajar ilmu yang di sana, yang di sini nggak diurusin. Ya. Dan nanti ya saya kasih tahu bahwa semua pengacara, perhatikan nggak? Kenapa kalau kita di wisuda pakai bajunya warna hitam? Karena konsep hitam ada di situ. Jadi greedy, jadi sikut-sikutan, jadi sombong-sombongan. Ya, pakai yang ini begitu, toga, itu punya mereka. Ya. Pelan-pelan nanti ke sana. Nah, kemudian apa lagi? Di pengadilan semua pakai baju hitam. Oh, sama ya? Sama ya? Karena di sana ada permainan hitam semua. Bicaranya teori. Wah, pasal ini, pasal itu. Penyelesaian apa? Lewat pintu belakang, nggak pakai teori. Jadi buat apa? Apa yang kita pelajari apa? Itu ilmunya mereka yang sekarang sedang membuat skenario di dunia ini. Dari dulu kita udah di skenario, termasuk main kita di skenario para ulama. Saya buka sekarang. Supaya apa? Supaya nggak bisa berpikir lain. Di bangku sekolah kita punya diajar what to think, bukan how to think. Jadi pokoknya begitu lah. Udah begitu, makanya kan buku kuncinya cuma satu yang benar, nggak ada yang lain. Padahal pengetahuan itu makin dalam, makin kita banyak tahu, makin kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Ketika kita merasa tidak ada apa-apanya, baru di situ izinkan Tuhan yang atur hidup kita. Kalau kita nah selama ini kita ketakutan apa? Karena kita pakai kekuatan kita, hitungan matematika satu mereka begitu. Enggak. Jangan pusing dengan urusan badan, jaga urusan jiwa. Karena itu yang terpenting yang Tuhan nilai. Hidup itu bukan urusan badan saja. Jiwa kita hidup, maka kita akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Itu penting sekali. Ya, saya teruskan. Jadi ini ya. Nah sekarang coba di silent dulu ya, biar nggak ke distract. Tolong semuanya, ya. Karena HP inilah yang merusak ke apa? Yang membuat stres tubuh kita stres, kita nggak sadar. Selnya yang stres. Karena ini permainan frekuensi. Ini permainan frekuensi yang tidak diajarkan di sekolah. Saya berbicara gini karena saya pernah di cyber. Saya mengerti betul itu yang dibilang ekologi. Ekologi itu adalah apa? Bagaimana mereka mengganggu hubungan manusia dengan alam semesta, dengan lingkungannya, termasuk dengan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada. Makanya kita bilang ekonomi, ekologi, dan equity, social equity. Hubungan sosial di antara manusia itu dirusak. Ekologi itu termasuk ekosistem dia rusak. Nah ini, handphone itu paling merusak. Makanya cari tahu handphone datang yang smart itu sejak kapan?
Dari situlah semua dia hancurkan kita punya kekompakan sel. Lihat di situ ada situs porno, lihat apa kita nggak mau lihat. Akhirnya apa? Hidup kita hanya hidup di dalam ilusi. Kita melihat orang-orang ketawa padahal hidup dia di rumah susah menangis dan sebagainya. Jadi kita sibuk dengan tanpa disadari. Dikasih tahu, oh ini kan perlu, dia makan itu perlu. Ini adalah alat mereka menghancurkan kita. Cukup dengan handphone, bangsa ini udah hancur. Nggak perlu dengan senjata militer. Datang lagi sekarang, sudah hancur dia punya moral, sudah hancur dia punya generasi muda, ya karena mindsetnya udah dirusak. Lalu dia datang lagi dengan sebuah jarum saja. Udah hancur kan? Udah. Kenapa hancur? Udah nggak bisa melawan. Karena apa? Sudah nggak kompak dengan adanya gadget. Hidup di dalam alam masing-masing, alam pikiran masing-masing. Selesai. Disuruh kompak nggak mau. Yang penting gue. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan merupakan keputusan kita, keputusan hidup kita, menentukan keputusan hidup kita, dan setiap keputusan kita itu adalah gambaran iman kita. Jadi setiap keputusan yang kita ambil setiap saat itu gambaran iman kita, dan ambil keputusan setiap menarik nafas bahwa aku tidak mau lagi dikendalikan oleh dunia yang fana. Ini ya, sekarang kita sudah masuk dalam kontrol populasi, makanya kesehatan mereka kejar-kejar terus. Sebenarnya ini bukan kesehatan, bukan. Kesehatan itu adalah pamungkas, makanya pilar terakhir kedaulatan Indonesia. Kenapa? Tadi butuh manusianya pengkor semua, berkurang semua. Ya, mereka mainkan kesehatan dan mereka rusak alam. Setiap hari mereka racunin. Makanya kita hampir tidak pernah lihat matahari bersinar dengan bersih, kecuali ketika mereka libur lebaran kemarin, karena mereka juga petugasnya libur. Betul, betul. Ya, ini proyeknya cukup gede, 900 M-an. Ya, untuk itu. Karena apa? Ada kawan saya, ada teman saya yang mendapat proyek. Jadi saya tahu lembaga mana. Lembaga yang suka membacakan cuaca inilah mereka pemain. Apakah mereka peduli? Enggak, yang penting ada cuan. Dan yang disebar itu kimia. Untuk apa? Membuat tubuh kita menjadi enggak, sakit itu hasil akhir. Prosesnya itu yang penting. Bukan sakit sebenarnya, enggak nyaman. Cuman sudah terdoktrin kalau badan kita nggak nyaman, berarti itu padahal itu alarm. Karena nggak punya pengetahuan, panik datang ke mereka yang kelompoknya itu juga datang sini, gimana begini. Dari situ saya mengatakan bahwa kita tidak mengenal jati diri kita. Kita selalu mencari pertolongan di luar diri kita. Padahal nggak usah jauh-jauh, Tuhan ada di dalam. Dia ada di setiap sendi kehidupan kita. Dia ada di setiap sel-sel kita. Kekuatannya sudah di sini. Karena kita masih ada sekarang, karena terkoneksi dengan sana. Maka pelihara baik-baik sel kita. Hanya di situ kunci kesehatan adalah kekebalan sel. Imunitas tinggi karena selnya kebal. Bukan antibodi. Mereka karena mau jualan, promosikan antibodi. Yaitu di dalam diri kita, kekebalan sel itu yang terutama. Kenapa? Kita nggak bisa nunggu antibodi, karena antibodi keluarnya 7 hari kemudian. Kalau kebutuhan kita itu tidak bisa menunggu itu, makanya tetap pertahankan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung dengan pihak luar dan tidak perlu uang, cukup berlatih diri dan semua yang Tuhan sediakan di sekitar kita, alam ini yang belum tercemar itu menjadi terapi atau saya tidak mau bilang obat ya, karena obat ini selalu menjadi manipulasi seolah-olah yang dikeluarkan oleh apotek dan mereka yang berbaju putih. Makanya dulu dibilang apa? Natural praktik, atau praktek natural dan sebagainya. Karena sistem yang ada sekarang ini merusak natura
remedi, itu natural remedi, dirusak sama mereka. Sehingga kita selalu mengandalkan itu. Padahal apa? Bayangkan, kita ini sudah keracunan, sudah lama dari sejak lahir. Tapi kenapa kita masih bisa hidup? Karena kuasa Tuhan ada. Dan mereka tahu itu, mereka lemahkan. Akhirnya dibilang apa? Maaf komplikasi. Karena apa? Kekuatan ini sudah tidak mampu ngangkat lagi. Oh, memang bukan itu membuat kita kuat, membuat kita tergantung kepada kimia. Saya kasih tahu, kimia yang kita terima selama ini itu berasal dari minyak. Makanya disebut pusatnya apa di Gresik, Petro. Yang masuk ke dalam tubuh kita dan tidak koheren dengan air yang ada dalam tubuh kita. Pernah ingat pepatah? Air dengan minyak nggak bisa tidak nyatu. bisa bersatu. Di situ kuncinya. Akhirnya gelembung-gelembung minyak yang ada menjerat sisa-sisa makanan yang mengalir dalam darah kita, dan akhirnya menjadi sumbatan. Kemudian timbul plak-plak, dan akhirnya dikasih obat pencair darah seumur hidup. Ini adalah jebakan Batman rupanya. Saya kasih tahu rahasia. Kita tidak perlu apa-apa. Industri. Siapa yang memainkan industri itu? Kita buka. Lanjut. Jadi tujuan akhirnya adalah masuk ke tatanan dunia baru tahun 2030. Nah, caranya menyatukan sistem dengan Digitalisasi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini proses global mewujudkan total kontrol. Ini tadi ya, yang kontrol populasi ya. Terus dua dia punya kegiatan, kontrol movement of people, kontrol pergerakan tubuh manusia. Makanya ada aplikasi. Dulu Peduli Lindungi, waktu pada saat masih mereka try and error, sekarang berubah menjadi satu sehat. Perhatikan baik-baik. Ini ancaman buat keluarga kita. Nggak main-main. Nanti akan kita lihat air mata demi air mata kalau tidak dengar baik-baik. Nah, terus kontrol number of people. Number of people apa? Jumlah manusianya dikontrol. Kenapa dibilang people, tidak dibilang human? Karena kita tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Kalau manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau people atau orang, itu hitungannya sama dengan Barang. benda. Makanya kalau ada yang dibilang telah meninggal dunia, nggak dibilang 10 manusia, tapi 10 orang. Apakah ini terjadi begitu? Enggak. Ini adalah permainan alam bawah sadar. Ini permainan psikologi. Ya, mohon diperhatikan. Udah, tolong jangan dilihat. Ya. Percuma saya di sini. Saya nanti ada acara lagi. Ya. Saya teruskan. Jadi biar saja yang datang terlambat atau apa. Gitu. Karena jangan sampai yang ada di awal yang ini tidak dapat apa-apa. Saya berharap seperti itu. Bangsa ini perlu disiplin. Disiplin dengan apa? Dengan tujuan hidup dia. Makanya mereka juga disiplin. Makanya mereka punya goals. Disiplin dengan goalsnya. Dari dulu mereka menjalankan itu semua dan berhasil. Hampir berhasil. Nah ini. Terus proyek pandemi kemarin. Ini yang kemarin itu pandemi itu proyek. Ya, kenapa saya bisa bilang itu? Karena ada mapping proyeknya. Nah ini. Ada. Di sini ada. Bisa di-zoom kan? Tidak. Nah, di sini ada tulisan ini apa? Deep State Mapping Project. Jadi ini adalah proyek kan penyakit. Nah, kenapa COVID? C-nya sertifikat, O-nya of vaksin, dari vaksin. I-nya identity digital. Dia memainkan 5G untuk apa? Mempengaruhi, bukan mengaktifkan yang masuk. Partikel-partikel yang tidak bisa terlihat mata, yang mengandung logam, supaya bisa mempengaruhi dan merusak
kekebalan sel. Ya, entah mereka bisa membuat jadi spike protein dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam tubuh, dia melawan, menghancurkan sel-sel kita, bahkan mengganggu metabolisme, mengganggu kenyamanan, dan bisa mendistrak mindset kita, karakter kita. Karena kita udah kayak mereka bisa kontrol dari jauh. Kita kayak mobil-mobilan, jadi pernah lihat mobil-mobilan main Sega, itu kita mau dibikin kayak gitu, main bola. Kita kayak gitu, itu arah mereka. Jadi apa yang sudah ada di kita, itulah daminya gitu. Tahu dami ya? Contoh yang akan terjadi. Ini semua ya, bukan vaksin semua. Ini permainan industri. Terus, cuma mereka perlu nakut-nakutin. Masalahnya dulu kita mau nyampein kayak gini, nggak semudah sekarang. Mereka akan nangkep orang kalau ngomong begini, tidak boleh, tidak sesuai. Mereka pakai kekuatan. Bahkan ada yang ini mau nengok saudaranya atau mau ngambil saudaranya keluar, nggak boleh ditangkap. Itulah jalimnya. Nah, di situ ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya mereka selalu memaksa. Dan cara memaksa mereka bikin namanya undang-undang atau peraturan. Ya. Nah, ini yang akan dituju oleh mereka. Identity ini sebenarnya ini. Kenapa harus begini? Karena yang sulit tinggal tubuh manusia. Kalau yang lain mah udah. Karena manusianya selama ini seneng, kan seneng kan. Bayar cicit gampang. Ya, bisa foto-foto kirim surat keluarga, padahal apa? Mereka mengendalikan kita lewat alat-alat ini. Kita beli, kita yang bayar pulsanya untuk selalu mereka kontrol. Mereka kontrol kita. Semua mereka curi data. Nggak ada yang ini. Memang orang lain di sekitar kita tidak tahu, tapi mereka yang punya sistem semuanya mereka ambil. Jadi dia bilang ini aman dari orang lain, tapi nggak aman lo di tangan gue. Ya, oke. Nah ini tinggal ini yang belum. Yang mana? Healthcare. Alasannya healthcare sebenarnya industri. Tuh. Yang lain sudah jalan. Jadi satu peristiwa yang dilakukan misalnya di media sosial, ini social platform, e-government, e-commerce, ya, humanitarian response dan sebagainya, travel mobility, kemana-mana kita pergi harus harus pakai aplikasi, ya, belanja juga, ya, terus supply bahan-bahan GMO juga, ya, itu terkoneksi. Jadi nanti akan ada selalu barcode-nya. Financial service, ya, semua telekomunikasi di sini udah ada di alat telekomunikasi untuk monitor device kita. Jadi kalau algoritmanya apa, kirim apa ini. Ya, makanya mereka gampang take down. For user to own and use devices. Bisa-bisa nanti kita kalau udah di jengkel, kita nggak bisa, handphonenya ada, nomornya ada, pulsanya ada, kita nggak bisa pakai. Itu akan terjadi. Yang paling sulit adalah manusia, karena banyak orang yang tidak selnya itu intuisi, enggak, gue nggak mau. Apalagi sejak banyak kita sadarkan sejak pandemi kemarin, banyak yang menyesal. Nah, tolong bekerja secara ini, jangan mikirin hanya diri sendiri, selamatkan keluarga. Kenapa? Saya selalu bilang selamatkan jiwa keluarga kita. Karena begini, kalau bapak bergerak di keluarganya, bapak bergerak di keluarganya, dan kita bersatu, baru menang. Tapi kalau masing-masing, yang penting keluarga gua, gagal. Karena itu tidak kompak. Makanya mereka pisah-pisahkan kita masuk ke rumah. Supaya apa? Nyali kita hilang. Ngerti nggak? Nyalinya hilang. Mereka tahu itu permainan. Gitu. Mereka bilang apa? Droplet. Butir-butir air. Ya memang mereka mau jadikan kita butir-butir air. Mari kita bersatu lagi menjadi samudra. Kalau kita bersatu semua, kita menjadi samudra, mereka tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan itu. Contoh ketika zaman Nabi Musa. Ini pemahaman aja. Mari kita bergabung, bersatu, dengan tujuan yang tulus, semua untuk kita persembahkan kembali demi kemuliaan Allah. Ya, nah ini semua tuh tadi.
ini agenda. Sudah ada semua ya. Ini ada semua nih bahasa Indonesia-nya. The Grand Reset. Nah ini semua udah ada di sini. Akhir dari kepemilikan, akhir dari kedaulatan nasional. Jadi kita mau bilang, oh nanti kan nasional. Saya perhatikan orang hanya bicara ansih masalah kesehatan. Dia nggak paham bahwa ini urusan kesehatan yang dimainkan ini politik. Gitu. Dan sekaligus merusak apa tuh ketika di lockdown, hancur ekonomi. Jadi semua aspek kehidupan dihancurin. Akhir dari kepemilikan barang-barang pribadi. Nanti orang nggak bisa lagi membayar kredit, akhirnya barangnya disita. Atau nanti sudah tidak ada pemasukan, barangnya apa? Dijaminkan ke bank dengan harga 50% dari harga pasaran. Dan tidak akan bisa mengembalikan cicilannya. Nggak akan bisa. Karena apa? Nggak ada ekonomi berputar. Dan ketika uang ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, udah. Makanya persiapan diri baik-baik. Kita selama ini tertipu dengan ilusi. Kalau saya punya rumah gede, orang akan mengatakan saya orang kaya. Makan tuh rumah sekarang. Dijual nggak ada yang mau beli. Waduh, pengen halaman ini, ruang tamu, ruang keluarga, kolam renang misalnya dan sebagainya. Mobil 10. Kita terhipnotis dengan iklan-iklan yang mereka mainkan. Kenapa? Karena kita sengaja memang dikosongkan jiwa kita supaya kita mengisi jiwa yang kosong dengan materi. Sadar nggak? Sadar tidak? Sekarang sadar? Ya. Cincin lah, inilah, beli sepatu sampai 10 biji, 20 biji. Begitu lapar, enggak, bukan sepatunya yang dicari. Coba kalau bisa lapar bisa digigit, enggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak sekarang mulai tinggalkan rasa senang memiliki yang kayak gitu-gitu, nggak penting. Kacamata satu orang minus, tapi senang. Kenapa? Kacamatanya bisa ada 20. Bisnis. Bagaimana merusak mata? Lihat sering-sering layar tuh. Lihat handphone, rusak mata itu udah pasti. Oh ada silinder. Dulu nggak pernah ada kata silinder, sekarang ada namanya silinder. Silinder itu matanya muter-muter. Slinger. Nah terus ya, ini kewajiban banyak vaksin nih. Ini semua nih, ya. So, triliunan peralatan terhubung sistem pengenalan 5G segalanya. Nih pemerintah membesarkan anak-anak. Nah itulah makanya ada makanan bergizi gratis. Ini lagi try and error. Makan supaya apa? Tertanam di anak-anak SD bahwa bapak yang kasih makan aku, yang membesarkan aku sekarang adalah hilang rasa hormatnya. Dan ini tanda bahwa nah bapakmu sudah tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk memelihara kamu. Disitulah muncul dalam tanah. Dikunci semua uang, tidak bisa lagi berputar di tengah-tengah masyarakat. Hancurlah bisnis turunan. Itu sama. Jadi bukan ide mereka. Makanya ketika Pilpres debat kemarin Pilpres itu sudah yang mereka bahas ya ini yang mereka bahas. Loh, larang penggunaan obat non alami. Nanti kalau ada pandemi ini nih yang terjadi nih, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Akhir dari bahan bakar fosil, padahal bukan dari fosil, justru dari alam yang bukan fosil. Termasuk bata bara bukan dari fosil, bata bara itu dari pohon-pohon yang sudah. Jadi mereka membuat justifikasi dengan membangun opini lewat lewat keilmuan saintis yang mereka bayar untuk memberi supaya orang sampai Darwin juga disuruh bilang kita dari monyet. Dan sampai hari ini itu masih ada teori. Coba tidak ada seorang presiden pun hapus teori itu dari bangsaku karena aku percaya bahwa kami dari Tuhan. Nggak ada bos. Kenapa? Takut nggak gajian bulan depan. Pembatasan lahan untuk melayani kebutuhan dibatasi. Jadi memang ini udah disempit-sempitin untuk itu. Akhir dari irigasi pertanian.
semua bisnis dimiliki pemerintah ini. Ini dana negara. Akhir dari ya, makanya gratis kan umum, apa semua jalan bayar, ngapain punya mobil? Udah itu beli bensin susah, ya udah tinggalin aja. Jadi menggiring tanpa kita sadar. Inilah permainan psikologis. Lanjut. Setengah jam lagi. Nah ini terus kemudian ini yang atur tadi saya bilang. Nah ini ya, semua ada di sini semua. Ini badan khususnya. Makanya di Indonesia juga ada badan. Mereka semua memainkan agendanya. Oke, terus. Ya. Ini yang sekarang yang sedang mereka lakukan. Ini promosinya, makanya warnanya begini karena agenda Sodom dan Gomora, LGBT. Jadi ketika COVID kemarin, LGBT merebak, kenapa? Mereka mudah berkumpul, kamar hotel murah. Mereka mau. Sejak kapan mereka terjadi begini? Ternyata lewat vaksin yang pernah diterima dulu merubah hormon. Ini agendanya mereka. Ini yang akan mereka lakukan. No poverty, tidak ada kesenjangan. Yang ada adalah welfare dibuat rakyat tergantung. Zero hunger, genetically modified food. Yang ada ini yang akan kita tunggu. Dibikin makan itu. Makan bergizi gratis, harga 10.000. Tahu nggak seperti apa ingredientnya? Bagaimana kalau disuntik? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Saya tidak enak aja ngomong. Bagaimana? Itu orang kalau bapaknya mampu nggak perlu kita digratisin, lebih terhormat tidak gratis. Dan kita bisa memilih mana yang bersih. Ibunya tahu yang bagus buat anak. Tapi karena nggak ada pilihan, dibikin. Jadi selalu dibikin, tidak ada pilihan sekarang. Dulu dibilang kita punya kebebasan memilih dalam hidup. Tetapi kita nggak punya pilihan. Makanya kan pemilu pun dibikin tidak bebas memilih. Tetap dikirim, dikasih pilihan cuma 3. Terus survei-survei menggiring ke 1, gitu loh. Menggiring ke 1 ini. Dan ini yang dibiayain supaya agenda mereka jalan. Kalau nggak ada nggak bisa. Sejak kapan? Sejak reformasi. Makanya one man one vote one value, sehingga 1 sehingga orang setiap suara biro itu semuanya supaya tahu. Nah ini good health and well-being, ini yang akan terjadi. Force maksim. Jadi dari ini semua nanti saya ingin lah. Nih Prison City, ini Smart City. Ya, udah ada semua. Jadi lihat satu peristiwa, satu kegiatan atau program berhubungan dengan program yang lain. Jangan, wah ini bagus Pak, ini jelek, ini enggak. Mereka semua bermain gitu. Biar kita ini mau kemana dulu nih. Makanya kita juga harus begitu. Semua harus bangkit supaya ini bangkit bukan karena digerakkan, karena apa? Tuhan menyadar, membangun, menghidupkan kembali jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang hidup, yang sadar. Mereka bekerja seperti itu. Terstruktur mereka kerja, sistematis dan masif. Terstruktur kenapa? Karena ada organisasinya dari pusat sampai daerah. Bahkan dari mana? Organisasi mereka dari global sampai ke domestik lokal mereka punya. Di Asia Pasifik, di ASEAN mereka juga punya. ASEAN itu bagian daripada permainan itu. Ini ya, nih ya. Komunisme itu dari reduce inequalities, jadi mengurangi kesenjangan. Yang ada apa? Dibuat kesenjangan rata, diratain semua, hidupnya menjadi sejam. Pokoknya sama-sama melarat, sama-sama sama dengan komunis. Jadi bukan komunis, ini bangkit lagi, enggak. Memang mereka yang punya dua, liberalisme sama komunis, mereka yang bikin. Cuma dasar kita nggak tahu, kita hanya fokus kepada yang komunis. Lalu kita lari menjadi ke arah liberal. Padahal dua-duanya mereka yang punya ismenya. Gitu.
Padahal yang bagus untuk kita itu sosialis. Jadi artinya apa? Kita ini, saya misalnya, saya mengeksplorasi diri saya, bukan orang saya pakai untuk saya eksplorasi untuk diri saya. Itu kebalikan. Gitu. Biarlah saya yang ini, tapi orang lain yang itu. Jadi kita jadi berkat buat orang lain. Gitu. Nih, control resource. Kenapa Raja Ampat apa semua? Control wildlife ini Raja Ampat dirusak. Nih, nomor 13. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan mana? 1, 2, 13, 14, 15. 1, 2, 3 ya. Nih, mass indoctrination ini sekolah. Diindoktrinasi sesuatu yang tidak ada gunanya. Udah ada semua ini. Nah, ini goalnya apa? One world government. Ini akan terjadi 2003. Nih. Udah ada semua ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka sekarang yang kelihatan di TV, dikawal apa semua? Ya ini. Ini. Makanya dibilang apa? No one left behind. Semua kita akan dibinasakan dengan sistem. Jadi siapa yang melakukan kejahatan terorganisir? Siapa? 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 Mereka. Bukan yang ada di negeri ini. Siapa? Ya itu. Menkes. Bukan. Dia salah satu ini aja. Dia yang jadi aja ujung tombak. Elit global. Dia lebih berkuasa daripada Kapolri dan lebih menakutkan daripada Kapolri dan Panglima. Elit Karena itu juga global. Pak. Satu persatu Elit tubuh global. kita. Dia yang bikin aturan dan itu nanti akan dikawal oleh yang aparat itu. Makanya wacana menggunakan Satpol PP udah dilempar. Satpol PP nggak bisa karena rakyatnya kompak. Datanglah yang berseni. Itu akan terjadi. Makanya saya himbau segera buat kampung aman. Jangan hidup dengan sendiri. Masalahnya apa? Aduh, rumah gua sayang. Makanya desa-desa disuruh apa? Disuruh bikin girit-giritnya segera dijadikan sertifikat. Yang nggak mau dimiliki oleh negara, yang lain suruh digiring ke kota. Seperti yang tadi. Supaya apa? Kalau udah menjadi satu ini banyak, gampang ngawasinnya. Tapi kalau terpencar-pencar dia yang bingung. Karena kekuatan mereka juga masih kalah banyak dengan rakyat. Ya makanya rakyat harus kompak. Ya karena, nah ini, dan sudah ada di sini semua. Ya, biar Bapak Ibu paham. Ya, jadi jangan terlena dengan omongan-omongan mereka. Kalau kita terlena, kita lah katanya begini, lah katanya begitu. Akhirnya apa? Dia bilang puji itu kau. Apa yang terjadi dengan kita? Goncang. Karena apa? Sakitnya tuh di sini. Nih semua meningkatkan lapangan kerja, mana berkualitas itu puluhan ribu jutaan orang itu sampai berapa. Jadi selalu dia contrary effect, dia selalu terbalik dengan apa yang diomongin. Itu cirinya. Makanya nggak salah kalau apa pagi bilang tempe, sore delay. Itu nggak salah, memang begitu. Bilang ke kanan, tahu-tahu ke kiri. Ya memang begitu. Karena tidak walk the talk. Pemimpin harusnya walk the talk. Ya, pemimpin itu harus walk the talk. Tapi hanya kita lihat apa? Ilusi-ilusi, atribut-atribut kepalsuan. Ya. Atribut-atribut kepalsuan. Ya. Dengan wajah-wajah yang palsu yang tidak menggambarkan isi jiwanya. Ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua nih. Ya, penguatan peran perempuan ini tadi saya bilang. Nih, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan. Semua. Cuma program ngabisin duit. Nah, rakyat butuh makan, bukan butuh program. Nah, kebanyakan program. Kenapa harus ada program? Karena harus ada dasar untuk mengeluarkan uang. Itu. Kalau nggak ada. Disitulah mereka harus berstrategi bagaimana membangun suatu rasionalisasi supaya orang, oh iya, wajar ya keluar uang. Enggak. Mereka mengintip kok. Gimana caranya ngintip? Tahu ngintip ya? Bagaimana caranya? Ya,
ngintip lah, kalau bahasa Jawanya paling enak. Ngintip itu mengintip di mana ada peluang untuk bisa ambil, dan peluang itu ada. Apalagi sekarang dengan tentara tidak boleh diperiksa, BUMN tidak boleh diperiksa oleh KPK. Wow, itu saudara udah hancur, susah ngomong. Jadi yang kita lihat di televisi, udah matiin televisi deh, nggak usah dengerin mereka. Ya. Saya kasih tahu aja, udah jangan terlalu banyak main-main TikTok. Kalau terpaksa harus pakai itu, sampaikan, jangan lagi mau begitu. Ya, lanjut. Nah, ini saya mau buka anunya mereka, ya, bahwa semua bidang keilmuan yang kita sudah sekolahin, semua ada dalam kendali sistemnya dia. Rockefeller Foundation. Ya, ini. Yang penting itu nanti saya kasih ini. Setelah ini kita akan masuk ke dalam persiapan bagaimana membentuk kemampuan melatih Bapak Ibu sekalian untuk punya kemampuan bisa menolong orang lain di sekitar Bapak, karena kita butuh untuk percepatan di dalam bulan Juni ini menghadapi bulan Juli, supaya Bapak Ibu bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau bisa kita seluruh Jakarta untuk bisa terhindar, hindari rumah sakit, ya, jangan apa-apa masuk rumah sakit, karena di sana bukannya enak, karena di sana sudah menunggu untuk hal yang berikutnya. Percuma masuk ke sana hanya untuk bayar tempat tidur, modal mereka satu tiang yang digantung pakai aqua. Ya, gantung itulah plastik itu. Hanya itu doang. Perkuat kekebalan sel, karena yang menyembuhkan adalah kekebalan sel dari diri kita sendiri, bukan dari siapa-siapa. Jangan gantung hidup kita dari luar, karena kekuatan itu sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita yang fitrah ini. Kita kembalikan hidup kita pada fitrah. Kita manfaatkan teknologi dan ilmu yang sudah diberikan oleh leluhur kita. Maka sebelum kita mulai, saya minta Ibu Yostita dan Bu Ami untuk ke depan, dan kita kumpulkan HP kita. Kenapa HP ini akan melemahkan ketika nanti kita mau melatih? Akhirnya nggak akan ini, karena gini, cara kita melatih adalah apa? Sel kita jadi sadar, sel kita yang menggerakkan, bukan ini. Selama ini kita pakai ini, nggak mampu, ini nggak mampu. Tubuh kita itu lebih cerdas daripada ini. Gitu. Tiba-tiba mau begini, tiba-tiba mau begitu. Ini selama ini kita diisi ini, sel kita, body and soul kita nggak jalan. Karena apa? Itu dilemahkan. Saya persilakan Ibu Yosita sama Bu Ami untuk ke depan untuk memulai menjelaskan ini. Tolong disimak baik-baik. Kita butuh waktu untuk menyelamatkan. Kita punya 44 kecamatan. Kita butuh minimal 2 di setiap kecamatan, tapi kita butuh percepatan. Nanti Bu Ami akan jelaskan. Silakan Bu. Silakan. Ini kita answer dulu. Terima kasih Bang Dharma. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Sore. Perkenalkan, kami berdua dari komunitas Jemur Salam Viva Republik Indonesia, yang tadi sudah di-mention sedikit sama Bang Dharma. Kita hari ini akan latihan sama-sama. Oke, sebentar. Sekarang saya minta semua yang ngerekam stop. Kecuali ini, ya. Stop.